Halo Sobat Ngomin, apa kabar? Kabarku jelek. Aduh, susah senyum Pak, nggak bisa senyum Pak. Dalam dunia sepak bola itu ada dua hal yang haram. Satu, kalah lawan Milan. Dua, kalah lawan Juve. Dan musim ini kita dua-duanya kalah. Lawan Milan kalah, lawan Juve kalah. Aduh. Anyway, kita hanya bisa menatap masa depan, lupakan masa lalu, oke? Seperti biasa, sebelum kita bahas pertandingan besok pagi, prediksi lawan Bolonya, kita bahas beberapa update dulu ya. Pertama ya, berita bagus lah. Skriniar sudah hampir pasti. Jadi bahkan di media Prancis sudah, wah, Skriniar menolak PSG karena dia akan perpanjangan kontrak. Terus bahkan ada lagi, ini dari circle-nya Skriniar, nggak disebutkan namanya, bahwa sebenarnya captaincy atau ban kapten itu tidak diperlukan untuk menambah perpanjangan kontrak ini. Maksudnya walaupun dia tidak ditawari ban kapten pun dia tetap akan mau memperpanjang kontrak. Jadi ini sih hanya kalau benar-benar ada kejadian luar biasa banget baru bisa gagal ini. Selain itu udah ya positif lah. Kemudian dari beberapa hari yang lalu, Bang gimana Bang? Katanya Inter ngincar ini Marcus Thuram tuh kan bagus. Nah dulu memang sempat, tapi kan aku selalu jawab belum ada nih, belum ada berita. Nah sekarang sudah ada ini dari Sport Media Set. Nah bulan Juni atau awal musim depan Marcus Thuram kalau dia tidak memperpanjang dengan Mönchengladbach maka dia akan free. Seperti biasa kalau udah ada yang namanya free, Opa Marotta pasti gerak cepat kan. Sebenarnya Inter sudah ingin mengambil Marcus Thuram dari musim lalu. Cuman waktu itu timingnya jelek sekali. Dia cedera dan cederanya lumayan parah, berapa 3 bulan atau aku nggak gini. Akhirnya Inter memilih Korea. Kebetulan Inzaghi juga kan lumayan bagus hubungannya sama Korea waktu di Lazio, kan Korea andalannya Inzaghi. Dan terus terang aja penampilan Korea di Lazio memang bagus, tapi sekarang ya siapa tahu malah jadi kayak gini. Anyway, sekarang confirm Inter akan berusaha mengambil Marcus Thuram itu musim depan dan masih ada kemungkinan dia akan diambil di musim dingin ini karena terus terang aja kita krisis striker, Pak. Satu-satunya striker kelas 1 yang kita punya itu cuma Lautaro Martinez. Aku memang sering apa ya, dalam tanda kutip membela Zeko, tapi terus terang aja Zeko ini kelasnya bukan kelas starter. Zeko terpaksa menjadi starter karena Lukaku cedera. Korea penampilannya belum bisa sesuai harapan. Di sini mulai agak nyesel nih. Aduh, kenapa Alexis Sanchez dilepas? Aduh, tapi udahlah, sudah lewat. Ya mau gimana lagi kan. Anyway, aku sih kayaknya ada kemungkinan di musim dingin ini kita akan nge-push buat dapetin Marcus Thuram. Karena terus terang aja kita nggak punya finisher yang bagus. Salah satu faktor penting kekalahan kita lawan Juventus tempo hari itu adalah karena kita gagal memanfaatkan peluang. Dan itu peluang emas banget. Yang ingat nggak? Si Dumfries yang bola di depan gawang melenceng jauh banget, walaupun dia sambil jatuh sambil bukan alasan. Makanya aku masih aduh, Inter mainnya bagus Pak. Aku nggak ngerti kalau ada yang nyalahin Inzaghi. Nggak, ini Inter mainnya bagus, cuma kesalahan Inter itu semua dihukum berat sama Juventus. Sedangkan peluang yang kita dapat itu murni dari usaha kita, bukan karena dari kesalahan mereka. Dan itu gagal dong. Lautaro ada gagal, dikasih bola bagus banget sama si, ingat nggak di babak kedua kalau nggak salah, dari Skriniar ke Lautaro. Lautaro lepas itu bola ke Zeko, Zeko langsung kasih Lautaro, tahu-tahu gagal dia trapping. Terus yang apa lagi tuh yang tembakan first time, aduh pokoknya udah, sorry, aduh ini masih pilek sama batuknya udah agak ini. Ya, sebenarnya kita sangat berharap dengan Lukaku, tapi ini malah aduh sudah kegemukan, cedera melulu. Sempat kita, wah dia comeback langsung ngegol, cedera lagi Pak.
Aduh, ya harapan kita adalah Marcus Thuram. Semoga bisa di musim dingin. Walaupun so far sih di sini yang aku baca itu kemungkinan di Juni di musim panas. Tapi kita benar-benar krisis striker ini. Kemudian ini ada dari La Gazzetta. Sedikit tentang apa namanya Liga Champion. Di atas kertas, pakainya sudah semua tahu ya kita ketemu Porto. Di atas kertas kualitas kita di atas Porto. Tapi Porto ini punya sejarah yang lumayan membagongkan. Jago banget menyingkirkan tim-tim Itali. Nah, tapi ya kalau Inter gagal lolos ke 8 besar, padahal sudah dapat hasil drawing yang cukup menguntungkan karena kalau bukan Porto itu ada Madrid, ada City, ada siapa lagi ya? Lupa aku yang berat-berat itu. Ini kita sudah dapat lawan yang relatif lebih mudah. Kalau sampai juga tidak bisa lolos ke 8 besar, sepertinya lumayan ini, lumayan godaan untuk memecat Inzaghi. Ini menurut La Gazzetta. Jadi tidak ada alasan lagi kalau sampai tidak lolos ke 8 besar. Ada cedera, ada ini, nggak bisa dipakai alasan. Kemudian nih, Casano lagi-lagi dia memberi kritikan atas kekalahan Inter lawan Juve, tapi isi kritiknya itu aneh. Inter lacking balance, kekurangan keseimbangan. Oke, setuju. Mungkin Inzaghi harus mempertimbangkan Roberto Gagliardini di lapangan tengah. Gagliardini, Pak. Jadi aku pantas lah ini pemain ini tidak jadi pelatih. Kemampuan analisanya itu ngawur. Kalau dari segi bakat bermain bola ya harus diakui memang hebat, tapi Gagliardini itu boleh dibilang pemain terburuk Inter di lapangan tengah. Bahkan dia ini denger ya, dia bilang gini, mana itu? Bahwa dia memerlukan Gagliardini itu karena Gagliardini memiliki keunggulan dari fisikalitas dan energi. Keduanya ini bukan trait Gagliardini, fisikalitas mbahmu. Energi apa orang bisanya cuma jogging aja. Ih, kesel aku ini. Aku kesel kalau ada yang kayak ngasih kritikan tapi base-nya itu ngawur, males. Next. Inter ini Daniel Adani, kalian kalau masih ingat ini defender Inter zaman lawas. Inter a better team than Juventus but like ruthlessness. Ruthless itu kejam. Jadi sebenarnya ini kayak gaya bahasa aja. Maksudnya Inter dia bilang Inter bermain dengan lebih bagus daripada Juventus, tapi ya itu kurang klinis istilahnya. Kurang bisa memanfaatkan peluang karena itu kalau kita beres mainnya babak pertama itu mestinya udah bisa 4-0 loh. Paling tidak 3-0. Banyak sekali peluang-peluang emas yang dibuang begitu saja. Kalau babak kedua memang penampilan Inter mulai menurun. Harusnya kalau itu babak pertama bisa kekunci. Kelar sudah. Babak kedua tinggal masukin yang lapis kedua aja. Aduh, bener-bener tepuk jidat banget. Kemudian next, ini ada pendapat yang menarik dari Massimo Moratti. Dia bilang gini, Martinez and Nicolo Barella great players, but Inter lack an unpredictable player. Unpredictable itu maksudnya pemain yang susah ditebak. Susah ditebak ini misalnya kalau sekarang itu ada di Darwin Núñez, tentu saja juga Haaland, karena orang nggak tahu dia muncul di titik buta, tahu di tempat yang susah banget, tahu dia muncul. Nah, Inter kekurangan pemain yang seperti itu. Tapi menurutku Inter bukannya ini, bukan unpredictability itu yang kita kurang. Kita kurang finishing aja. Karena bermain dengan skema yang sudah ada, penempatan bola, umpan-umpan matang semua, nggak ada masalah di sana. Tapi lagi-lagi ini kan masalah yang juga ada di musim lalu. Penyelesaian akhir kita itu kok kurang banget. Coba deh kawan, kalau kawan-kawan lihat pertandingan lawan Juventus, itu ini beneran 2-0 karena sepanjang pertandingan itu Inter terus yang nyerang, peluangnya sadis-sadis banget, tapi nggak ada yang gol. Aduh, ini ya bukan salah siapa-siapa ya, salah sendiri. Tapi menurutku ini nggak adil, banyak yang menyalahkan Inzaghi.
Ya orang si Dumfries yang bolanya melenceng ke atas gimana? Terus Lautaro ada peluang yang bagus banget tapi dia meleset. Nggak tahu dah, maunya aku nggak bahas itu tapi malah ini. Oke, next kita bahas aja langsung ke pertandingan lawan Bolonya. Sekarang Bolonya itu ada di peringkat 12. Inter ada di peringkat 7. Selisih poin antara Inter dan Bolonya itu Inter 24, Bolonya 16. Jadi selisih berapa? 8 poin ya. Di atas kertas lagi-lagi sebenarnya kita ya jelas di atas Bolonya. Tapi ingat, Bolonya ini yang menggagalkan mimpi Skudu itu kita musim lalu, entah gimana ceritanya kita kalah. Aduh. Jadi apalagi Inter habis berduka karena habis dikalahkan Juve ini yang agak bahaya dari segi mental ini. Plus lagi striker mereka si Arnautovic ini kan lagi on fire. Dia itu ada di atas, Pak. 7 gol, cuma kalah sama Osimhen. Osimhen 8 gol. Ini yang benar-benar sangat berbahaya, apalagi Arnautovic ini adalah striker yang secara fisik dia sangat bagus. Tapi bagusnya kan kita sekarang nggak pasang Di Marco di center back. Jadi ya kejadian musim lalu mestinya sih tidak akan terulang. Di kiri kita punya Bastoni yang aku lihat udah bisa main. Mestinya sih tidak ada yang aneh-aneh kalau kita lawan Bolonya. Cuma yang harus diwaspadai adalah Bolonya sekarang secara tim mereka juga lagi on fire. 3 pertandingan terakhir di Serie A mereka menang. Bahkan kalau hitung Coppa Italia juga berarti mereka 4 pertandingan terakhir menang terus. Ini yang harus diwaspadai. Kalau dari rekor pertandingan, sebentar dulu sebelum rekor pertandingan kita bahas skuad Inter ya. Onana. Nah, Onana ini juga sebelum ini. Aku heran dengan fans-fans kardus yang banyak sekarang malah nyalahin Onana. Itu cuma gara-gara Juve punya 3 shot on target, 2 gol. Mana nih berarti Onana tidak melakukan... Ini nonton gak sih pertandingannya kayak gimana? Apalagi yang gol kedua Juve itu mustahil bisa diselamatkan karena itu kan deflected mental. Gosens berusaha ini ngeblok tapi bolanya malah mental ke arah yang berlawanan. Gimana mau diselamatkan? Aduh, ini kayak diserang dari luar, diserang dari dalam juga. Nggak ngerti ya. Terus ada yang bilang lagi sinis gitu, Bli mau belain Dumfries kayak gimana lagi? Yo, kalau memang gimana cara belain Dumfries memang agak jelek mainnya. Apalagi dia membuang peluang banyak sekali. Yang pertama yang itu keluar jauh itu. Yang kedua ada momen di babak kedua apa babak pertama ya, yang dia dapat bola matang sekali, kemudian Mkhitaryan melakukan pergerakan yang sangat bagus, tapi dia tidak kasih bola umpan ke Mkhitaryan, malah dia nembak dan tembakannya itu lemah banget. Jadi enggak, ngapain aku belain Dumfries kalau memang dia banyak ngelakuin kesalahan, apalagi di babak kedua memang dia banyak bocor, istilahnya all over the place, jadi entah di mana. Pada saat gol kedua dia hilang. Gol pertama menurutku bukan salahnya Dumfries juga karena itu kan dari Barella yang duel sama Kostic. Siapa sangka Barella ditembus dengan begitu mudah kan. Tapi memang secara umum Dumfries jelek mainnya dan aku nggak akan belain. Ngapain belain Dumfries? Kayak aku lawyernya aja. Aku belain kalau pemain yang menurutku tampil bagus dibilang jelek gitu. Jadi itulah head to head kita. Kalau di Serie A kita 150 kali main lawan Bolonya, menang 73 kali, Bolonya menang 42 kali, seri 35. Ini nggak masalah, tapi 5 pertemuan terakhir ini cukup imbang. Kita 3 kali menang, 2 kali kalah. Kalah yang pertama yang paling baru ya yang kemarin itu yang kalah 2-1 itu. Kemudian tahun 2020 juga kita pernah kalah 1-2. Selebihnya kita menang. Bahkan pertemuan pertama musim lalu kita menangnya banyak itu 6-1. Makanya lagi-lagi kita mikir, habis menang 6-1 kok bisa kalah lawan Bolonya. Aduh, ya gitu deh. Kalau prediksiku gimana? Prediksiku sih mestinya menang ya, nggak ada masalah lawan Bolonya. Tapi sekali lagi yang namanya kita bikin prediksi itu kan berdasarkan hitung-hitungan di atas kertas.
Sudah berkali-kali terbukti hitung-hitungan di atas kertas itu sering mentah di lapangan. Yang paling mutakhir, lawan Juventus di atas kertas kan kita mestinya menang karena menguasai pertandingan. Pemain mereka banyak yang cedera, Chiesa juga baru main dan sebagainya, dan buktinya kita kalah kan. Lawan Bolonya juga musim lalu kita di atas kertas menang, tapi ternyata kalah. Kemudian yang sebaliknya ya, lawan Barcelona di atas kertas mereka mestinya menang, total mereka yang kalah. Itulah, ini namanya sepak bola tidak bisa diprediksi. Dan untuk Liga Italia sangat tidak bisa diprediksi. Siapa sangka kalau kawan-kawan lihat Serie A table, Lazio, Atalanta itu di atas Inter. Kalau di awal musim pasti nggak ada yang menyangka, wah gila. Napoli juga. Napoli itu kan mereka banyak sekali kehilangan pemain nih. Koulibaly, siapa lagi itu? Si Insigne, kemudian gelandangnya yang bagus itu siapa gelandang? Pokoknya itulah. Tahu-tahu, menggila Napoli ini. Napoli sekedar ini ya. Poin mereka tuh 38, belum terkalahkan di Serie A. Gila banget Napoli ini. Sedangkan Inter poinnya 24. Sudah 5 kali kalah. Aku sempat baca ini rekor terburuk sejak tahun 2011. 5 kali kekalahan dalam 13 pertandingan. So, mari kita nanti nonton live reaction. Cuma sorry aku masih agak pilek, agak sakit tenggorokan dikit. Tidak bisa yang heboh-heboh, tapi tetap yang penting kan kita nonton sambil ngobrol gitu loh. Oke, terima kasih buat yang nonton. Sampai jumpa di besok dini hari. Oke, kita nonton. Pokoknya harus menang, Pak. Biarlah nggak apa kalau Juventus sudah nggak bisa diulang waktu. Yang penting nanti malam. Besok pagi, oke? Ciao guys, sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Ciao. Inter Milan di dadaku, biru hitam warna darahku. Label winnernya Italia, tidak pernah degradasi. Inter Milan